Wajah cantik atau tampan tak menjamin kebahagiaan karena hanya kepuasan mata, tapi kebahagiaan hati hanya didapat dari cinta yang tulus. Nah, film yang berjudul 200 Pounds Beauty ini menceritakan seorang wanita gendut yang tidak percaya diri dengan fisiknya, namun memiliki suara yang begitu indah. Wanita ini memutuskan untuk melakukan operasi plastik drastis untuk menggapai mimpinya menjadi seorang penyanyi terkenal dan bisa menarik perhatian seorang pria yang ia cintai. Namun apakah mungkin pria itu bisa menerima kekurangannya? Nah, daripada penasaran, yuk nonton sampai ending. Yuk let's go cro. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita gendut yang bernama Kang Hana. Terlihat ia sedang meminta bantuan kepada Mbah Dukun untuk membantunya agar terlihat cantik. Namun sepertinya mustahil ya guys, Mbah Dukun itu terlihat sangat pasrah dengan bodinya yang over itu. Sampai pada akhirnya Hana hanya diberikan jimat secara gratis. Saat di rumah Hana terlihat seperti sibuk sekali. Ternyata ia bekerja sebagai wanita hot tetapi hanya melalui via suara. Nah guys, perlu kalian ketahui juga kalau Hana ini memiliki suara yang sangat indah, sehingga ia berani untuk menjadi seorang wanita hot meskipun hanya mengandalkan suaranya. Dan ia hanya tinggal bersama anjing lucunya itu. Esok harinya Hana mulai bekerja sebagai pengisi suara di balik layar saja. Meskipun gendut, ternyata ia juga sedang mencintai bosnya secara diam-diam. Bosnya itu bernama Sang Jung. Saat sedang bernyanyi pun ia selalu memperhatikannya. 상주씨, 상주씨, 저 이제 괜찮아요. Hana berhasil menampilkan yang terbaik sampai-sampai Sang Jung memeluknya. Namun sepertinya Hana terlihat baper dengan perlakuannya tersebut. Sepulang manggung, Hana menemui sales obat pelangsing. Ya mungkin mulai terpikir di benaknya untuk terlihat body goal seperti yang lainnya. Tetapi saat di rumah, Hana malah meminum obat itu secara berlebihan hingga mengakibatkan overdosis. Ada, begitulah memang jika tidak sabaran untuk menjalani sebuah proses. Sampai akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit, tetapi para tenaga medis tidak bisa mengangkatnya dikarenakan badannya yang begitu super. Setelah sembuh, si Hana ini malah mentato di bagian badannya dan ia melakukan itu dengan bantuan temannya yang bernama Kim Hyun. Semakin hari, Hana semakin menampilkan yang terbaik sampai-sampai Sang Jung terus membanggakannya. Suatu malam, Hana mengikuti acara pesta dengan penyanyi yang lainnya. Namun saat itu, baju Hana sama persis dengan Yongma. Sampai akhirnya Sang Jung menegurnya saat di toilet. Tetapi saat itu Sang Jung sedang menggibah Hana. Katanya ia hanya memanfaatkan suara indahnya. Hana yang kebetulan sedang ada di toilet itu mendengar semua perkataan Sang Jung. Ia sangat merasa terpukul dengan perkataan bosnya tersebut. Mungkin merasa kalau ia begitu tidak pantas ada di dunia. Akhirnya Hana pun pergi ke dokter untuk melakukan operasi plastik. Ia terus memaksa dokter itu untuk melakukannya. Hingga pada akhirnya dokter itu mengiyakan perkataan Hana. Hari itu pun operasi dilakukan. 전폐장 그리고 얼굴형은 지금부터 시작하자. 10부터 세봐요. 7. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Hana berhasil melakukan operasi sampai-sampai seluruh tubuhnya itu glow up. Beda sekali dengan Kang Hana yang sebelumnya. Hana merasa terharu dengan kecantikannya itu. Dan saat itulah Hana sudah bisa memakai pakaian yang selama ini ia idam-idamkan. Akhirnya kebahagiaan itu bisa Hana dapatkan. Sampai suatu ketika Hana melihat Sang Jung di sebuah mall. Dan Hana memilih untuk terus membuntutinya tanpa sepengetahuan Sang Jung.
Ternyata kecantikan Hana sekarang membuat orang-orang terpikat kepadanya sampai-sampai ada seseorang yang lewat melihat kecantikannya hingga terjatuh. Setelah kejadian tadi, Hana membeli mobil dengan harga yang murah karena kecantikannya. Karena terlalu senang, akhirnya mobil barunya itu menabrak taksi yang membuat si abang taksi marah. Awalnya si abang ngomel-ngomel kepada Hana, tetapi setelah melihat kecantikannya, si abang langsung merasa adem. Dari kejadian itu, Hana jadi mengerti kalau semua wanita cantik selalu diperlakukan dengan baik meskipun dia salah. Karena kejadian itu, Hana harus dibawa ke kantor untuk diperiksa. Namun saat menunjukkan kartu identitasnya, Hana masih menggunakan foto lama. Kemudian Jeongmin datang untuk membebaskan Hana, tetapi terlihat Jeongmin kaget dan tidak percaya kalau itu adalah Hana. Untuk membuktikannya, mereka pun menunjukkan tato yang pernah mereka buat. Hingga pada akhirnya, Jeongmin pun percaya walaupun masih terheran-heran. Setelah 1 tahun menghilang, Hana ingin kembali dengan hobinya. Saat itu, Hana mengikuti audisi dengan menyamar sebagai Jennie. Ternyata suara yang indah itu tidak berubah. Sang Jung dan kawan-kawannya yang berada di sana merasa tercengang mendengar suara Jennie yang begitu halus. Setelah selesai bernyanyi, Hana dihampiri oleh Sang Jung walaupun ia terlihat enggan menatap pria itu. Tapi ternyata Sang Jung mengenalinya hingga membuat Hana menangis. Tapi ternyata orang yang Sang Jung maksud adalah bukan Hana. Akhirnya Sang Jung ingin menjadikan Hana sebagai penyanyi. Tapi Hana diminta untuk operasi plastik oleh eksekutif perusahaannya tersebut. Hana menolak dan beralasan ingin tetap alami. Ya, walaupun alasannya tidak masuk akal, tetapi Sang Jung langsung meminta Hana untuk tanda tangan kontrak. Namun saat rekaman, Sang Jung merasa kecewa karena penampilannya kurang maksimal. Kemudian Sang Jung menunjukkan video penampilan Hana ketika bernyanyi. Ia mengatakan kalau Jennie terlalu memperhatikan penampilan sehingga saat ia bernyanyi feel-nya terasa kurang. Tidak seperti Hana yang menggunakan perasaan begitu halus. Ternyata Sang Jung lebih menyukai Hana daripada Jennie. Awalnya Hana berniat akan mengaku siapa dia sebenarnya, tetapi setelah mengobrol dengan Sang Jung ternyata ia tidak menyukai wanita yang operasi plastik. Dan hal itu membuat Hana ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Saat Hana sedang berjalan, Sang Jung melihat ada seseorang yang mengambil foto Hana secara diam-diam. Ketika diselidiki oleh Sang Jung, pria itu mengaku kalau ia hanya menyukai Hana. Dan ternyata ia adalah tukang catering yang waktu itu menabrak plang ketika memperhatikan Hana. Tetapi Sang Jung malah mendorong si tukang catering hingga membuatnya kegelian. Sang Jung melakukan itu karena tidak ingin reputasinya hancur. Tetapi hal itu membuat Hana marah karena Sang Jung tidak menghargai perasaan orang lain. Mungkin Hana merasa kasihan kepada Kang Catering. Singkat cerita, Jennie diminta untuk manggung dan harus menampilkan yang terbaik. Saat ia bernyanyi, ternyata penonton di sana tidak begitu menyukai suara Jennie. Terlihat pikirannya sedang kacau sehingga penampilannya tak karuan. Namun tiba-tiba Jennie bernyanyi mengeluarkan suara yang begitu menggelegar hingga membuat Sang Jung kaget. Begitupun dengan penonton. 우리한테 컨셉이 뭐냐고 물어봤지? Akhirnya Jennie berhasil menggemparkan seisi panggung dengan suaranya yang begitu luar biasa. Setelah itu, kedekatan Jennie dengan Sang Jung semakin lengket. Saat Jennie sedang abok, Sang Jung memperhatikannya dengan aura panas. Sampai-sampai Jennie pun sadar dan langsung merapikan bajunya. Kemudian Sang Jung langsung merapat mendekati Jennie dan ternyata ia ingin mencium gadis yang ada di hadapannya tersebut sambil meremas gunungnya. Tetapi Jennie langsung menghentikannya karena takut ketahuan kalau ia menggunakan gunung palsu.
Singkat cerita, Jennie ketiduran di sofa dan Sang Jung terus memperhatikannya. Tak lama kemudian, Sang Jung melihat sesuatu yang mengingatkannya kepada Hana. Sang Jung langsung mencari berkas-berkas Hana, ternyata ia telah mengetahui semuanya. Saat itu Jennie sudah terbangun dan menghampiri Sang Jung. Tetapi Sang Jung malah menghindar dan meminta Jennie keluar walaupun secara halus. Suatu hari Jennie pergi ke tempat disko, tiba-tiba ada seorang lelaki menghampirinya sambil menyodorkan boneka yang ada di tangannya. Ternyata itu adalah ayahanda Hana. Tetapi ia malah tidak mengakuinya hingga membuang boneka tersebut. Ketika Sang Jung bertanya mengenai orang itu, Jennie mengatakan kalau ia hanyalah penggemarnya. Sementara si bapak dilindungi oleh Yongma. Setelah kejadian itu, mereka pun mengobrol di suatu ruangan. Ketika akan menjelaskan siapa si bapak tadi, tiba-tiba Sang Jung menyebut Jennie dengan nama Kang Hana. Dan benar bahwa Sang Jung telah mengetahui kedoknya. Lagi-lagi Jennie meneteskan air mata. Tetapi Jennie mengatakan kalau ia ingin melakukan konser untuk yang terakhir kalinya. Namun saat akan memulai konsernya, ayah Jennie terlalu bersemangat untuk menyemangati putrinya itu. Sampai-sampai maju terlalu depan. Sehingga diseret oleh petugas keamanan. Namun kali ini Jennie membela ayahnya. Saat itu ia mengakui semua kedoknya. Bahkan di depan seluruh fansnya ia mengaku ia adalah Kang Hana. 발끝까지 이렇게 노래도 하고 재미가 돼서 Semua terlihat terharu melihat pengakuan Jennie di atas panggung itu dan katanya ia sangat merindukan Hana. Tak lama pun Sang Jung memutarkan video saat Jennie masih menjadi Hana. Semua fansnya itu merasa kasihan saat melihat Hana yang dulu, sehingga mereka memaklumi semua kesalahan Jennie. Dan saat itulah Jennie bernyanyi untuk yang terakhir kalinya. Mungkin merasa sangat terharu dengan kenyataan yang sudah dihadapi saat ini. Jennie pun langsung memeluk ayah tercintanya. Dan akhirnya Jennie menjadi seorang artis terkenal dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Jadi kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan sampai seperti Hana atau Jennie yang selalu tidak mensyukuri apa yang tidak diberikan oleh Tuhan. Padahal ia sudah diberi kelebihan oleh Tuhan dengan suaranya yang sangat bagus. Oke, sampai di sini dulu review film kali ini.